Bab 1436, Antara Hidup dan Mati. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Bagaimana mungkin? Beruang iblis bumi itu tampaknya lupa bahwa dia sedang menerobos malapetaka binatang keempat, menatap kedua Xiaoyan dengan heran, dan kehilangan suaranya. Karena kedua Xiaoyan yang muncul saat ini sama persis dalam hal napas dan kekuatan, bahkan jika mereka adalah lagu-lagu pastoral, mereka tidak dapat mengetahui tubuh mereka yang sebenarnya untuk sementara waktu, apalagi beruang iblis bumi. Dua Xiaoyan, bagaimana mungkin? Muge di samping juga terkejut, menatap Xiaoyan dengan tercengang. Sudah lama, tubuh Xiaoyan yang terbungkus dalam benih surgawi agung berwarna merah api perlahan diserahkan, dan kemudian tersenyum pada Xiaoyan yang seputih susu. Kupikir kau melupakanku. Xiaoyan yang seputih susu, seperti naga raksasa yang sedang tidur, perlahan membuka pupilnya, dan tiba-tiba berkata dengan senyum yang bebas dan santai. Aku ingat bahwa terakhir kali aku menembak adalah di benua Xuanling, dan sudah beberapa tahun sejak sekarang. Dulu itu demi keselamatanmu dan aku. Lagi pula, kekuatan jiwa terlalu lemah. Kau dan aku sama-sama makmur. Kalau kau mengalami kecelakaan, aku khawatir keadaanku tidak akan jauh lebih baik. Tubuh utama Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan sekarang? Xiaoyan yang putih susu bertanya. Sekarang kekuatan jiwaku menembus negeri dongeng, itu sudah cukup untuk mendukung semua tindakanmu. Beberapa luka kecil tidak akan kembali ke tubuh utama, dan selama kau tidak jatuh, itu tidak akan menjadi beban bagiku. Jika kau jatuh sepenuhnya, asal-usul jiwaku akan rusak total, dan itu akan berhenti. Tapi sekarang, kita bisa bergandengan tangan dengan cara yang terbuka dan jujur. Lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Begitu, tapi, patut dicoba. Xiaoyan yang putih susu mengangguk senang setelah mendengar ini. Dia awalnya adalah avatar jiwa Xiaoyan yang dipadatkan melalui kekuatan jiwanya, dan dia awalnya adalah bagian dari Xiaoyan. Meskipun dia memiliki kesadarannya sendiri, kekuatan dan auranya persis sama dengan tubuhnya, tindakan dan kesadarannya masih didasarkan pada tubuhnya. Aku tidak tahan dengan kekuatan perampokan binatang buas ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiaoyan yang putih susu melihat fluktuasi yang berdebar-debar di langit, dan bertanya perlahan. Dia memiliki semangat juang dan keterampilan bertarung yang sama dengan Xiaoyan, jadi dia secara alami tahu apakah Xiaoyan dapat mengambil alih malapetaka binatang buas ini. Petik 2. Aku ingin kamu menyerap sepenuhnya kekuatan perampokan binatang buas ini. Tubuh Xiaoyan berkata tanpa rasa malu. Tidak, perampokan binatang buas ini terlalu kuat. Jika aku menyerapnya dengan gegabah, itu hanya akan jatuh sepenuhnya. Klon jiwa putih susu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku menyerap sebagian kekuatan guntur Dewa Petir sebelumnya, dan menggunakannya sebagai jaminan seharusnya dapat melemahkan kekuatan perampokan binatang buas, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kau bisa mencoba. Avatar jiwa tersenyum. Bagaimana dengan 80% kekuatannya? Tanya Xiaoyan, suaranya penuh kegembiraan. Karena semakin kuat kekuatan guntur perampokan binatang yang diserap oleh avatar jiwa, semakin mengerikan peningkatan kekuatannya. Itu akan meledak, kata klon jiwa itu datar. 70%, lautan ki pertempuran di tubuhku akan ditekan dan diubah bentuknya. Dalam hal itu, aku tidak akan bisa menggunakan ki pertempuran. 60%, itu akan menjadi beban yang terlalu berat. Petik 2 petik 2. Bagaimana dengan 50%? Tubuh Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Jelas, jika kelemahannya lebih rendah, itu mungkin berdampak pada rencana Xiaoyan. Tidak masalah. Avatar jiwa itu tersenyum perlahan, dan suaranya juga penuh dengan kegilaan. Kau tunggu di sini. Ketika aku menekan perampokan binatang, sudah waktunya bagimu untuk menyerapnya. Tubuh Xiaoyan tersenyum perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, klon jiwa itu juga duduk bersila dan mencoba mengatur napasnya untuk menghadapi kekuatan guntur perampokan binatang yang menyilaukan. Tetapi pada saat itu, tubuh Xiaoyan, jejak guntur abu-abu, juga diam-diam jatuh, dan kemudian menempel pada klon jiwa. Guntur abu-abu, seperti penguasa dunia, adalah jejak kekuatan penguasa guntur di kolam guntur. Aku tidak bisa melihatnya, kamu bersembunyi cukup dalam. Lagu pastoral di samping juga malu. Metode avatar jiwa diketahui oleh hampir semua pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam kaisar, tetapi di seluruh dunia, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang berani berlatih dengan cara ini.
Ini juga pertama kalinya untuk fokus pada api avatar jiwa, dan begitu avatar jiwa mengalami kecelakaan, itu akan memengaruhi potensi masa depannya, jadi pendekatan ini dibenci oleh orang lain. Kamu tidak kecil. Tapi aku suka. Lakukan. Dengan raungan, semua kekuatan asli beruang setan bumi ditarik dari tubuhnya. Apakah itu di tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4? Orang ini telah menekan terlalu lama. Aku khawatir kekuatan perampokan binatang keempat tidak boleh diremehkan. Melihat beruang iblis bumi memulihkan semua kekuatannya, tubuhnya Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Boom! Pada saat yang sama, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya di atas formasi akhirnya benar-benar mengunci sosok beruang iblis bumi, dan tiba-tiba sinar guntur coklat tua dengan ukuran puluhan kaki diam-diam muncul dari awan guntur yang tak terhitung jumlahnya, muncul. Hei, sinar guntur coklat tua baru saja muncul, dan di ruang ini, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi dalam sekejap, dan bahkan aliran Douqi di tubuh Xiao Yan dan Mu Ge melambat, dan alasan semua ini sebenarnya karena sinar guntur kecil di depannya. Kesengsaraan binatang ini sebenarnya jauh lebih kejam daripada kesengsaraan abadi Dou. Mu Ge berkata sambil menggertakkan giginya. Dia baru saja menerobos kesengsaraan abadi Dou bintang 3 belum lama ini. Tentu saja, dia telah mempelajari kekuatan kesengsaraan abadi Dou bintang 3. Dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Dalam malapetaka binatang ini, sebenarnya ada jejak fluktuasi misterius. Menyadari situasi aneh ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Ini adalah cita rasa alam. Tiba-tiba, klon jiwa putih susu itu berkata dengan lembut. Lakukan. Xiao Yan mendengus dingin, dan langsung diselimuti oleh benih surgawi agung berwarna merah menyala, seperti peri api yang terperangkap di tempat yang seharusnya. Boom! Sasaran sinar guntur berwarna coklat tua itu adalah beruang iblis bumi. Ia merendahkan, menatap beruang iblis bumi yang panik, seolah-olah ia dapat menerima pukulan acak untuk menghilangkan semua vitalitas beruang iblis bumi. Kemana harus pergi? Kematian bagiku. Dalam sekejap, jiwa binatang Xiao Yan diselimuti oleh api merah dari benih surga agung, dan api merah menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, melampiaskan seluruh ruang menjadi lautan api, dan kemudian sosok itu tersapu, bersiul menjauh ke arah sinar guntur berwarna coklat tua. Puff! Dengan suara, serangan Xiao Yan secara akurat mengenai sinar guntur, tetapi itu seperti ngengat terhadap api, tidak berarti. Wong Bas! Itu terlalu kuat. Mendekati sinar guntur berwarna coklat tua itu, energi dendam dan api di tubuh Xiao Yan tiba-tiba tak terkendali dan terkuras dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa di bawah. Avatar juga mengerutkan kening, jelas keduanya makmur, membuatnya merasa bahwa Xiao Yan berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena satu tidak cukup, maka tambahkan api suci lainnya. Dalam sekejap, suara gila tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, api suci berwarna kaki di tangan Xiao Yan dan di tubuhnya tiba-tiba meledak seperti rebung setelah hujan keluar. Zizi. Pada saat yang sama, baru setelah tubuh Xiao Yan diberkati oleh api merah tua benih surgawi besar yang menyala-nyala dan api suci kuning tanah, seperti iblis api, dengan postur yang kuat, menghadap sinar guntur berwarna coklat tua, sinar guntur secara resmi dimulai. Hancurkan aku. Dengan raungan, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan di telapak tangannya, bola api mengerikan yang berisi benih surgawi besar berwarna merah menyala dan api suci kuning kaki muncul dengan tenang, dan kemudian memotong kekosongan, tiba-tiba mengenai sinar guntur. Dan sinar guntur, yang melihat ke bawah dengan acuh tak acuh, akhirnya mulai bergerak di bawah serangan tirani Xiao Yan. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus, semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri cantik. Boom! Pukulan tirani benih langit agung dan api suci memadat, menembus kehampaan, dengan napas tertinggi yang tak terlukiskan, dan langsung mencapai sinar guntur coklat tua yang berisi semua kekuatan perampokan binatang keempat. Dalam sekejap, kecepatannya melambat, dan sinar guntur coklat tua itu juga benar-benar marah oleh tindakan Xiao Yan. Ziglasi! Sinar guntur coklat tua meletus dari seluruh tubuh, dengan gelombang kekuatan guntur yang berisi fluktuasi bidang sutra, dan kemudian menghentikan Xiao Yan dari maju dengan serangan yang kuat. Orang ini benar-benar memiliki api suci. Dalam sekejap, ketakutan di hati beruang iblis bumi menghilang dalam sekejap. Bagaimanapun,
Kekuatan api suci dan benih langit agung sudah cukup untuk memberi beruang iblis bumi cukup kepercayaan diri. Selain itu, api suci saja dapat membuat beruang iblis bumi menghormati Xiaoyan. Meskipun beruang iblis bumi mengendalikan elemen tanah dan terkenal karena kekuatannya, hatinya baik, sehingga ia mempertahankan yang paling taat untuk benda-benda suci seperti api suci. Rasa hormat. Pada saat ini, formasi di bawah ini terombang-ambing oleh kedua kekuatan ini, dan energinya mengalir kemana-mana. Lautan batu ganas, ledakkan untukku. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan yang muram terdengar saat dia melihat api merah dan kuning benar-benar surut oleh sinar guntur berwarna coklat tua. Lautan batu ganas, yang berwarna kuning menyala, adalah teknik fusi dari batu surgawi hati api dan api merah benih surgawi agung. Tabrakan. Dengan perintah Xiaoyan, kelompok cahaya merah kuning yang menyilaukan itu tiba-tiba menyusut, dan kemudian langsung membengkak, seperti kembang api, dan meledak. Ledakan. Sinar petir berwarna coklat tua memperhatikan pemandangan ini, dan segera tahu bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, saya khawatir itu akan benar-benar lenyap di bawah hantaman ini, dan segera menyerah pada gagasan untuk melenyapkan perampokan, dan sinar petir berwarna coklat tua itu juga tiba-tiba menyusut, dan kemudian aura yang kuat seperti paksaan langit dan bumi mekar bersama dengan Laut Yanfei. Hei, dua energi, satu seperti kemarahan Raja Api, dan satu seperti kekuatan pemaksaan dan penghancuran awal langit dan bumi, keduanya meledak tiba-tiba seperti air pasang, dan tiba-tiba lingkaran energi penghancur beriak, dengan metode pembentukan langit adalah pusatnya, dan melesat liar ke segala arah. Ruang yang disebarkan oleh energi ledakan keduanya ternyata terfragmentasi. Tabrakan, riak energi berlangsung selama beberapa menit, dan tiba-tiba ruang formasi itu benar-benar lumpuh dan malu. Penuh kebencian, bencana binatang buas ini sungguh tidak mudah untuk dilewati. Akibat pertempuran itu perlahan menghilang, dan seluruh formasi segera diselimuti oleh api Xiaoyan, tetapi pada satu titik, seberkas cahaya aneh seukuran jari muncul. Berdiri dengan tenang, puff-puff. Xiaoyan baru saja menggunakan perpaduan benih surga agung dan api suci, yang menghabiskan banyak energi dendam di tubuhnya, tetapi ketika dia melihat seberkas cahaya aneh ini, jantungnya berdetak lebih cepat, seperti gelombang mematikan, terpancar darinya. Sinar aneh ini mungkin adalah bencana sebenarnya dari perampokan binatang buas. Tanpa bungkusan sinar guntur berwarna coklat tua, ia menampakkan bentuknya yang paling primitif dan posturnya yang paling merusak. Aku khawatir ini adalah tempat perampokan binatang buas yang paling tirani. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dia selalu waspada di dalam hatinya. Sinar cahaya aneh ini terlalu misterius. Hanya satu pertemuan saja menyebabkan Xiaoyan memiliki gelombang mematikan. Xiaoyan tentu saja tidak berani menganggapnya enteng, tetapi perlahan-lahan aku menyusun rencana dalam hatiku. Di telapak tanganku, cetakan telapak tangan pesawat ulang-alik selalu siap, dan avatar jiwa juga memperhatikan pemandangan ini pada saat yang sama, dan mengangguk kepada Xiaoyan. Pemakaman surga yang memecah batu. Lautan api-api merah. Saat berikutnya, kekuatan sumber api suci dan benih surgawi agung, tiba-tiba ditampilkan pada saat yang sama. Mengikuti dua serangan tirani Xiaoyan, sinar cahaya aneh itu juga menembus kehampaan, seperti fajar sebelum fajar menembus kegelapan, dan tiba-tiba menusuk Xiaoyan. Kekuatan sinar aneh itu terlalu misterius, bahkan Xiaoyan tidak tahu kekuatan apa itu, dan kecepatannya begitu cepat sehingga mengejutkan. Dalam beberapa tarikan napas, ia datang ke Xiaoyan dan langsung mengenai titik kehidupan Xiaoyan. Dan pergi, benar saja, hanya menunggumu. Serahkan aku. Pada saat yang sama, ketika sinar cahaya aneh itu baru saja menyentuh tubuh Xiaoyan, mulut Xiaoyan tertawa, tubuhnya tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian kekosongan muncul, dan avatar jiwa dan tubuh utama langsung diganti, dan senyum aneh muncul di sudut mulut klon jiwa, tiba-tiba membuka mulutnya, dan dengan mudah menelan sinar aneh itu ke perutnya. Tirai sudah berakhir. Xiaoyan melihat pemandangan seperti itu, dan segera duduk di atas Feng Lingjing. Serangan intensitas tadi menghabiskan terlalu banyak energi dendam, dan jika bukan karena kebencian sinar aneh terhadap Xiaoyan pada akhirnya dalam, ditembak dengan gegabah, saya khawatir Xiaoyan ingin menyerap benda ini, dan dia harus menghabiskan banyak waktu. Boom! Di sisi lain, saat sinar aneh itu ditelan oleh klon jiwa, sinar aneh itu menyambar kemana-mana di dalam klon jiwa berwarna putih susu, dan ternyata klon itu berusaha melarikan diri. Namun, dengan munculnya guntur abu-abu pada avatar jiwa, sinar aneh itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Pada saat itu, avatar jiwa juga menutup matanya dan perlahan-lahan memurnikan sinar aneh itu. Boom boom boom. Sampai saat ini, perampokan binatang buas telah sepenuhnya berakhir, dan pola bintang di permukaan tubuh beruang iblis bumi juga lebih dalam dan lebih tidak jelas, dan bahkan kekuatannya tiba-tiba meroket ke tingkat petarung abadi bintang 4. Hahaha, Saudara Xiaoyan, terima kasih banyak. Melihat Xiaoyan, yang dalam keadaan lemah, beruang iblis bumi tertawa keras, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi penampilan manusia. Sekarang setelah melewati malapetaka binatang keempat, secara alami ia memiliki kehidupan ratusan tahun, dan secara alami cukup bahagia. Orang ini juga dapat dipercaya. Xiaoyan melirik manusia beruang iblis bumi, dan menemukan bahwa orang ini tidak memiliki pikiran lain, dan langsung merasa lega. Kalau tidak, jika orang ini ingin memanfaatkannya, Xiaoyan tidak akan keberatan memberinya tumpangan, bagaimanapun juga Xiaoyan telah meninggalkannya. Orang ini melihat Xiaoyan begitu kejam mengambil alih perampokan binatang buas, dan bahkan akhirnya menggunakan strategi untuk menyerap sisa energi inti perampokan binatang buas untuk diserap klon jiwanya. Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya. Kali ini, terima kasih. Aku akan memberimu mata air suci bumi gelombang. Selain itu, aku akan membimbingmu ke puncak pegunungan Tianming, tempat yang kukenal. Selama kamu melewati level-level itu, kamu secara alami akan dapat memasuki Villa Gunung Tianming. Beruang iblis Dadi tertawa. Oke, Xiaoyan dan Muge keduanya tertawa. Sabu. Saat berikutnya, pria beruang iblis bumi melambaikan tangan dengan santai, dan kemudian genangan cairan biru perlahan muncul di tengah kristal roh, yang juga merupakan sudut tempat kekuatan asli beruang iblis bumi disegel. Apakah ini mata air suci bumi? Sementara avatar jiwa di atas berkonsentrasi menyerap kekuatan guntur kesengsaraan binatang buas, Xiaoyan perlahan menatap cairan biru itu, sudut mulutnya terbuka pelan, dan ada sedikit suara dalam suaranya. Senyum. Mata air suci bumi yang begitu kaya dan mempesona, dengannya, menerobos pertempuran abadi bintang 3 juga merupakan hal yang biasa. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik ini. Mata air suci bumi. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa sambil melihat cairan biru di lubang melingkar sekitar 1 meter di tengah formasi. Ini adalah mata air suci bumi. Konon formasi mata air suci bumi ini sangat istimewa, lahir dari energi langit dan bumi, dan dapat membantu orang menerobos kemacetan saat ini. Karena aku menemukan sungai mata air suci bumi ini di pegunungan Tianming, maka aku menempati tempat ini. Milikku, pria beruang iblis bumi itu berkata dengan gembira. 1. Orang ini hanyalah sampah surga. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Jelas jika dia memiliki sungai mata air suci bumi, apalagi seorang petarung abadi bintang 4, aku khawatir petarung abadi bintang 5 sudah lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, sungai mata air suci bumi telah layu, hanya menyisakan jejak terakhir. Jangan remehkan genangan cairan kecil ini, aku jamin ini pasti yang paling murni di antara mata air suci bumi. Kalau saja aku tidak menelan terlalu banyak mata air suci bumi, aku pasti sudah menghasilkan antibodi di tubuhku. Dadi si beruang iblis terus bergumam. Aku akan menyusahkan para senior untuk melindungi Dharma bagi kita akan menyerap mata air suci bumi di sini. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu berkata kepada manusia beruang iblis bumi. Jangan khawatir, beruang iblis bumiku bukanlah tipe penjahat yang tidak tahu terima kasih. Karena kamu sudah banyak membantuku, serahkan sisanya padaku. Setelah itu, beruang iblis bumi menyapu dan menghilang dalam sekejap di sini. Boom! Dalam sekejap, beruang iblis bumi meninggalkan gua dan sampai di puncak gua. Cakar beruang itu tiba-tiba melangkah ke tanah, dan suara gemuruh bergema di langit. Diiringi suara yang memekakkan telinga, bahkan ada jejak kabut tebal dan aneh. Keluar dari mulut beruang iblis bumi, jelas bahwa kabut aneh yang ditemui Xiaoyan dan yang lainnya sebelumnya berasal dari tangan beruang iblis bumi. 1,5 orang. Saat beruang iblis bumi pergi, Xiaoyan menjilati lidahnya dan menatap mata air suci bumi yang berapi-api. Saudara Xiaoyan, kamu pantas mendapatkan benda ini. Aku tidak banyak membantumu selama ini, jadi aku pantas mendapatkannya. Meskipun Muge sangat membutuhkan benda ini, dia tetap menolaknya. Pastoral masih tahu,
Jangan khawatir, jika kamu tidak mengambil begitu banyak mata air suci dari bumi, beruang iblis bumi akan lebih murah dan aku tidak bisa menyerap begitu banyak. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Pastoral ini secara alami adalah orang yang harus berteman, jadi Xiao Yan juga bersedia membantu, atau untuk mendapatkan bantuan untuk urusan klan Xiao di masa mendatang. Kalau begitu, maka aku akan lebih hormat daripada patuh. Melihat ini, Moge tidak menolak lagi dan lagi. Aku akan mengambil sepertiga, cukup untukku menerobos. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Bagaimanapun, terobosan bintang 2 ke Douxian bintang 3 membutuhkan sejumlah besar energi. Moge dengan lembut mengambil sepertiga dari mata air suci bumi, kemudian dia menyingkir untuk memberi ruang bagi Xiao Yan, jadi dia juga mulai menyerap. Sudah waktunya bagiku untuk memulai juga. Xiao Yan melirik klon jiwa di atas yang diam-diam menyerap energi perampokan binatang buas, dan tersenyum perlahan. Dia bisa merasakan bahwa klon jiwa saat ini telah mengalami transformasi misterius. Begitu klon jiwa sepenuhnya menyerap energi perampokan binatang buas, aku khawatir itu akan mengalami transformasi. Tabrakan, Xiao Yan menggeliat dengan lembut, dan segera melibatkan mata air suci bumi yang tersisa ke dalam ruang api sucinya. Itu benar-benar harta yang langka. Telapak tangannya dengan lembut direntangkan ke dalam cairan biru, dan hawa dingin yang menusuk hatinya tiba-tiba muncul. Bahkan di bawah hawa dingin ini, telapak tangan Xiao Yan sebenarnya ditutupi dengan banyak energi yang kuat. Ayo mulai, dia memanggil dengan lembut tanpa membuang terlalu banyak waktu. Bagaimanapun, aliran waktu di ruang api suci lambat, dan Douxian bintang 2 berhasil menembus Douxian bintang 3. Tentu saja, itu akan menyebabkan kesengsaraan Douxian, jadi Xiao Yan tidak ragu-ragu. Feng Jue, dalam sekejap, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan kemudian Feng Jue jauh di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi. Jejak dendam setelah ditempa oleh Feng Jue, tiba-tiba menyelimuti cairan biru itu. Sepertinya ada yang salah dengan Feng Jue ini. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, karena dia baru saja datang ke Jalan Doudida dan mempelajari Feng Jue yang lengkap, Kaisar Tuosi masih meninggalkan cincin Kaisar Yan, yang dikatakan memiliki residu di dalamnya. Sisa-sisa keinginan Kaisar kuno Tuoshe akan membantu Xiao Yan saat kekuatannya meningkat, tetapi sampai hari ini, Kaisar Yan Jie belum menanggapi, yang membuat Xiao Yan cukup khawatir tentang Kaisar kuno Tuosi dan Kaisar Yan Jie, merasa aneh. Lupakan saja, ketika dunia hantu berakhir, aku akan melihatnya dengan saksama. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian berkonsentrasi untuk mengendalikan mata air suci bumi. Di mata air suci bumi, ada sejumlah besar energi, dan energi itu sangat ganas, melawan seperti binatang buas, jadi Xiao Yan baru saja bergerak, dan tiba-tiba pada cairan biru, lingkaran riak energi biru meletus tiba-tiba. Keluar untuk melawan paket Douqi Xiao Yan. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menyembuhkanmu. Xiao Yan juga terkejut. Benih surgawi yang agung. Dengan suara gemuruh, api merah menyala muncul, mengalir ke Douqi, dan kemudian cairan biru yang menyilaukan dari mata air suci bumi menimbulkan rasa takut. Api suci, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu. Kekuatan benih surgawi yang agung dan api suci menggeliat pada saat yang sama, dan api suci bumi runtuh dalam sekejap. Berlatihlah untukku. Dengan panggilan lembut, api kuning menyala yang mengandung benih surgawi yang agung dan api suci tiba-tiba membakar mata air suci bumi. Weng Om, dengan pemurnian seperti itu, sebulan kemudian, dan dalam sekejap, mata air suci bumi akhirnya dimurnikan. Boom! Pada saat yang sama, setelah mata air suci bumi dimurnikan, Xiao Yan menelan sumber mata air suci bumi yang menyilaukan ke dalam perutnya, dan di ruang api suci, jejak kekuatan guntur yang mengejutkan, itu juga muncul tiba-tiba. Kesengsaraan pertarungan abadi dari Dewa Pertarungan Samsung. Perampokan Douxian. Xiao Yan tersenyum perlahan ketika dia melihat ini. Dia dapat merasakan bahwa kekuatannya telah menembus penyempurnaan bintang 2, tetapi hanya setelah mengambil alih kesengsaraan Douxian, dia akan benar-benar menginjakan kaki di Douxian bintang 3, jika tidak, akhir akan mirip dengan beruang iblis bumi. Zizi, petir menyambar dan bergemuruh di atas ruang api suci, seperti hujan lebat di malam hari, yang menakutkan. Namun, Xiao Yan tersenyum perlahan mendengar ini gelombang dan kemudian mengangkat telapak tangannya perlahan. Transformasi pertama Dewa Naga datang dalam sekejap, dan kekuatan tubuhnya bahkan lebih tinggi. Bas!
Merasakan sikap Xiaoyan yang tak kenal takut dan tirani, guntur tiba-tiba mengembun, dan kemudian berubah menjadi pedang perak kecil sekitar 1 inci, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang Xiaoyan. 3 jari di langit, menghancurkan gunung dan sungai. Sebuah suara yang menyerupai suara Sansekerta terdengar perlahan, dan sinar cahaya keemasan yang mengandung napas naga muncul dari ujung jari Xiaoyan. Dalam sekejap, ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terbentuk, dan 1 jari menusuk seperti lubang di dalamnya. Fajar yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menghantam pedang perak. Boom! Dalam sekejap, kedua serangan itu menghilang begitu saja, tampaknya seimbang. Namun, dengan lenyapnya pedang perak, pertempuran abadi dari pertempuran bintang 3 segera menghilang, dan aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi tirani. Sepertinya ini adalah tahap awal Samsung Fighting Immortals. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik dengan berakhirnya kesengsaraan pertarungan abadi. Xiaoyan juga membuat terobosan alami ke tahap awal pertarungan abadi bintang 3. Samsung Douxian berada di tahap awal. Di ruang api suci yang tenang, Xiaoyan perlahan bangkit dan melambaikan 2 pukulan sesuka hati. Tiba-tiba, ki pertarungan yang berat berubah menjadi angin kencang dan tersebar di mana-mana. Energi yang terkandung dalam serangan yang tampaknya acak seperti itu sangat berbeda dari pertarungan abadi bintang 2. Serangan yang mengerikan seperti itu cukup untuk dengan mudah melukai pertarungan abadi bintang 2. Sekarang setelah aku bertemu dengan pertarungan abadi bintang 2, aku khawatir aku dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dan dalam kompetisi 4 benua ini, sebagian besar kekuatan murid yang luar biasa akan berada di peringkat pertarungan abadi bintang 3. Tapi sekarang, aku tidak terlalu keras kepala saat menghadapi pertarungan abadi bintang 3 yang sebenarnya. Xiaoyan tersenyum perlahan. Ada sedikit ketenangan dalam suaranya. Crash! Setelah suara yang dalam, dengan lambaian tangannya, ruang api suci menghilang dalam sekejap, dan sosok Xiaoyan juga kembali ke kristal Fengling. Hei, baru 7 hari berlalu, saudara Xiaoyan sudah menembus tahap awal pertempuran abadi bintang 3. Saudara Xiaoyan benar-benar berbakat. Sosok Xiaoyan baru saja muncul, dan tiba-tiba, dia melihat pastoral di sampingnya membantu klon jiwa untuk waspada, dan langsung berkata, "Pertempuran abadi Samsung menengah." Xiaoyan melirik pastoral, tetapi menemukan bahwa kekuatan orang ini telah menembus hanya dalam beberapa hari, dan bahkan mencapai pertempuran abadi Samsung menengah. Anda harus tahu bahwa lagu pastoral baru saja menembus tahap awal pertempuran abadi bintang 3 belum lama ini. Bahkan jika mata air suci bumi itu berharga, itu tidak cukup untuk melewati 1 level. Bagaimanapun, meskipun perbedaan antara tahap awal dan tengah pertempuran abadi bintang 3 hanya 1 level, celah di antara mereka seperti jurang. Jelas, ada beberapa rahasia dalam lagu pastoral ini. Hehe, Muge menyeringai. Boom! Pada saat yang sama, tubuh jiwa di udara tiba-tiba meledak menjadi semburan fluktuasi guntur yang menyilaukan, dan tiba-tiba lingkaran guntur abu-abu, seperti keheningan yang mematikan, meledak keluar dari tubuh dengan panik. Orang ini juga berhasil. Melihat ini, Xiaoyan tidak terlalu khawatir, dan bahkan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Kamu juga berhasil. Pupil avatar jiwa perlahan terbuka, tetapi berbeda dari pupil gelap tubuh utama Xiaoyan. Ada kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di pupilnya, dan jejak guntur abu-abu muncul seperti keheningan yang mematikan, dan aura di sekitar tubuhnya, meskipun sama dengan tubuh utama di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 3, tetapi kekuatan guntur yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, bahkan tubuh utama Xiaoyan merasa pusing. Kamu dalam kondisi ini, tetapi kamu sedikit tirani. Kata Xiaoyan, level kekuatanku akan meningkat seiring dengan peningkatan tubuh, dan akhir level tergantung pada tirani kekuatan jiwa tubuh. Namun, setelah aku melahap kekuatan guntur dari perampokan binatang buas, beberapa perubahan terjadi. Klon jiwa menatap tubuh Xiaoyan dan berkata, "Apa yang berubah?" Tubuh utama Xiaoyan buru-buru bertanya. "Di tubuhku, selain atribut yang kamu miliki, ada atribut guntur tambahan. Atribut petir ini ada di tubuhku. Dengan kata lain, aku bisa menggunakan atribut petir untuk dendam." Klon jiwa itu berbicara perlahan. "Sepertinya kau adalah pembunuh terbesar di tanganku." Mendengar klon jiwa itu berkata demikian, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan. Kayu api petir,
3 jenis atribut, 2 jenis kehancuran, dan 1 jenis perlindungan, menjadikan Xiao Yan sebagai menara bergerak yang berjalan di masa depan. Ngomong-ngomong, kau dan aku memiliki identitas khusus. Mengapa aku tidak memberimu nama, sehingga dapat dengan mudah dibedakan? Jika tidak, akan sulit untuk membedakan antara kau dan aku. Dalam sekejap, tubuh utama Xiao Yan berkata, terserah kau. Avatar jiwa itu jelas tidak menghargai hal-hal ini, dan berkata tanpa daya. Mengapa kau tidak memanggil Xiao Lei saja? Dalam sekejap, tubuh utama Xiao Yan juga berbicara perlahan. Kekuatan petir, Xiao Lei, ya, kata avatar jiwa itu dengan terkejut. Xiao Yan dan Xiao Lei, kau dan aku adalah satu. Xiao Yan berkata perlahan. Awalnya, Xiao Yan memiliki rencana ini dalam memadatkan avatar jiwanya, tetapi sekarang perubahan yang terjadi dalam menelan perampokan binatang buas membuat Xiao Yan cukup senang. Bertarung melawan orang-orang, bahkan jika satu orang kalah, jika itu adalah pilihan terakhir, 2 orang dengan kekuatan dan aura yang sama akan menembak pada saat yang sama. Pemandangan seperti itu sangat menarik, dan tidak peduli siapa itu tak tertahankan. Daya tarik, terlebih lagi, kekuatan guntur pada Xiao Lei, kekuatan tingkat yang sama, saya khawatir sulit untuk menolak. Lagi pula, kekuatan guntur mengandung kekuatan master guntur dan perampokan binatang buas. Kalian berdua, Moge di samping memang sedikit terkejut. Kekuatan guntur yang menyilaukan dari Xiao Lei, yang lahir dari avatar jiwa di depannya, bahkan jika itu adalah Moge, adalah sakit kepala. Kembalilah, kau adalah tandaku di dasar kotak. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian sosok Xiao Lei segera dimasukkan ke dalam ranah jiwa Xiao Yan. Kembali ke ranah jiwa, istana spiritual Xiao Yan di ranah jiwa terus bergerak menuju tubuh Xiao Lei, tampaknya mempertahankan hubungan khusus antara keduanya. Namun, Xiao Yan tahu bahwa meskipun dia hanya berada di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 3, jika dia memanggil klon jiwanya Xiao Lei untuk bertarung bersama, aku khawatir hanya dengan mengandalkan semangat juang dan kekuatan gabungan mereka berdua, dia masih akan memiliki cukup fondasi untuk mengguncang Samsung. Di tahap akhir Dosian, itu bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik di level yang sempurna. Ini adalah ketergantungan Xiao Yan. Dasar bocah, kau punya begitu banyak trik di tubuhmu. Memadat klon jiwa, dan terus-menerus memelihara dan mengolah klon jiwa melalui kekuatan jiwa, dan bahkan akhirnya membiarkan klon jiwa melahap perampokan binatang buas dan menyebabkan mutasi. Begitu banyak hal, orang biasa tidak bisa melakukannya. Lagi pula, jika terjadi sesuatu pada klon jiwa, harganya terlalu besar. Namun, kamu cukup berani. Setelah beberapa saat, sosok beruang iblis bumi perlahan muncul, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, suaranya sebagian besar merupakan semacam pujian. Meskipun aglomerasi avatar jiwa bukanlah manfaat kecil, di dunia yang hebat, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, jadi tidak ada orang kuat yang akan melakukan ini sejauh ini. Lagi pula, bahkan jika avatar jiwa dipanggil untuk bertarung, jika musuh adalah yang pertama melenyapkan avatar jiwa, selama avatar jiwa terluka parah atau jatuh, tubuh utama juga pasti akan hancur gelombang. Namun, jika musuh tidak segera menghapus klon jiwa, maka yang menunggunya mungkin adalah serangan dahsyat dari keduanya. Oleh karena itu, metode avatar jiwa memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Xiao Yan tahu bahwa beruang iblis bumi juga khawatir, dan mengangguk perlahan, tetapi tidak ada jalan keluar. Bagaimanapun, di dunia hantu, kekuatan Saint Flame terbatas. Beberapa cara menekan bagian bawah kotak, bagaimana menghadapi persaingan 4 benua, belum lagi Lisol Domain di atas persaingan 4 benua. Sekarang setelah kalian siap, ayo pergi. Aku akan mengirim kalian langsung ke puncak gunung untuk bertemu sebagian besar dari kalian. Setelah beberapa saat, sosok Earth Demon Bear berkedip, dan kemudian membawa keduanya langsung menuju pegunungan Tianming. Orang-orang Lei Gu dan Yuan Zhong juga datang ke puncak pegunungan Tianming selama beberapa hari ketika Xiao Yan dan Mu Ge pergi, tetapi mereka jatuh ke beberapa level yang sulit. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Konon, mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik pegunungan Tianming. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki Villa Gunung Tianming. Hanya dengan menjalani berbagai ujian yang ditetapkan oleh Villa Gunung Tianming, Anda dapat memiliki kesempatan untuk melangkah masuk dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Bagaimanapun,
Ujian semacam ini, sampai batas tertentu, juga ada untuk melemahkan jumlah orang dalam kompetisi. Pada saat ini, di puncak gunung yang dikelilingi oleh awan dan kabut, ada banyak sosok yang melonjak. Bahkan setelah sosok-sosok ini sampai ke puncak gunung, mereka semua berhenti bergerak, dan pupil mereka semua melihat ke arah puncak gunung. Ada rasa takut di matanya, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka takut di puncak pegunungan. Tianming, saudari Qifei, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di tanah datar, para pembangkit tenaga listrik lembah guntur yang dipimpin oleh Du Qifei berkumpul dan berbicara sedikit. Ini adalah puncak pegunungan Tianming, dan ini juga merupakan tingkat terakhir untuk memasuki Villa Tianming. Semua orang berada di puncak pegunungan Tianming, tetapi puncak pegunungan Tianming cukup aneh. Puncaknya adalah puncak aneh dengan bentuk melingkar. Puncaknya sebagian besar datar, dan luas keseluruhannya sekitar beberapa ratus meter. Namun pepohonan dan bebatuan kuno yang rimbun tak berujung, dan bahkan tepi puncak bundar, beberapa pasir kuning dengan kekuatan aneh melindungi seluruh gunung, dan gunung itu menjadi misterius dan luar biasa dalam sekejap, atau bahkan melintasi area pasir kuning ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Di atas gunung ini, seharusnya ada ruang yang terhubung ke Tianming Villa. Tapi aku selalu merasa bahwa di sini tidak sesederhana itu. Semuanya, hati-hati. Mata Yun Qimei terus menjelajahi gunung, mengandalkan kekuatan jiwanya yang tirani. Dia samar-samar menemukan bahwa tampaknya ada jejak fluktuasi kuno di gunung itu, yang membuatnya merasa sangat terganggu. Xiao Yan dan Mu Ge belum kembali, kekuatan kita jauh lebih sedikit, kita akan berjaga-jaga terlebih dahulu. Tunggu mereka kembali, kita akan punya rencana jangka panjang. Ingat, jangan melewati batas pasir kuning dan memasuki gunung, kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, akan merepotkan. Mata indah Du Qifei berkedip, lalu dia terus menatap gunung yang terisolasi oleh pasir kuning. Kekuatan guntur dengan jejak kekuatan misterius muncul di mata indahnya, dan bahkan melalui gunung misterius itu, dia menyadari bahwa itu samar-samar. Tentang beberapa kilau redup muncul, dan segera memerintahkan dengan serius. Setelah diinstruksikan oleh Duo Qifei, semua orang mengangguk perlahan. Adapun Du Tianhong, dia sama sekali tidak seperti siapapun, dan dia tidak punya niat untuk bergerak. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, semua orang berdiskusi di sini, tetapi pihak lain, tidak jauh dari semua orang, berada dalam kekacauan. Minggir, aku ada urusan dengan orang yang bertanggung jawab padamu. Du Qifei dan yang lainnya menoleh untuk melihat, tetapi melihat sesosok tubuh perlahan mendekati mereka. Qian Ying ini tidak lain adalah kaki tangan yang bepergian bersama mereka, orangnya Yuan Song. Aku ingat orang ini dari Sekte Yuan, seorang pria bernama Yuan Hong, kan? Feng Yu tidak dapat menahan diri untuk berbicara ketika dia melihat ini. Itu benar-benar dia, dan kekuatannya mungkin jauh lebih tirani daripada Mu Ge. Yun Qi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pergi dan lihatlah. Duo Qifei juga tahu keseriusan situasinya, jadi dia tidak berani mengabaikannya, dan berjalan menghampiri Yun Qi, Liu Qing dan dirinya sendiri. Apakah ada yang salah? Liu Qing diam dan tidak berbicara, tetapi ketika dia datang ke Yuan Hong, dia berkata dengan genit, jelas Yuan Hong ini memberinya banyak tekanan. Mari kita bahas sesuatu denganmu. Yuan Hong berkata dengan wajah kosong, tanpa fluktuasi emosi dalam suaranya. Ada apa? Du Qifei melangkah maju dan bertanya. Bagaimana dengan Xiao Yan? Biarkan dia keluar. Dia dan aku bisa menerobos keanehan gunung ini. Akan sangat mudah untuk memasuki Villa Gunung Tianming. Yuan Hong melirik ke belakang, lalu membuka mulut dan berkata, jelas ketiga wanita di depannya meskipun kekuatannya tidak buruk, itu jauh dari level untuk memecahkan keanehan gunung. Xiao Yan tidak ada di sini. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja langsung kepada kami. Mulut Yun Qi dipenuhi lengkungan berbahaya, dan dia segera berbicara. Begitukah? Melihat ini, Yuan Hong juga menarik kembali pandangannya. Bagaimanapun, menurut penyelidikannya, Xiao Yan memang tidak ada di sini. Apakah kamu tahu rahasia pegunungan Tianming? Tiba-tiba, Yuan Hong berkata dengan aneh, dan ada bau aneh dalam suaranya. Rahasia pegunungan Tianming. Ketiga wanita itu tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, mereka juga bingung untuk hal semacam ini. Gunung di depanmu adalah puncak pegunungan Tianming, dan itu juga satu-satunya jalan untuk memasuki Villa Gunung Tianming, kata Yuan Hong perlahan. Kami tahu ini, kata ketiga wanita itu.
Dan pasir kuning yang memisahkan gunung dari dunia luar itu aneh. Selain misteri gunung ini, puncak pegunungan dunia bawah surgawi tidak begitu mudah untuk ditembus, kata Yuan Hong. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Setelah beberapa saat, ketiga gadis itu juga tercengang oleh kata-kata Yuan Hong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan genit. Aku di sini untuk mencari kerja sama. Meskipun gunung ini aneh, kita hanya memiliki sarana untuk menahan diri. Jadi kamu kirim seseorang untuk melindungi kita, misteri di puncak gunung, kita akan memecahkannya, dan kemudian pergi ke Villa Gunung Tianming bersama-sama. Bagaimana? Pada saat ini, senyum perlahan muncul dari sudut mulut Yuan Hong. Orang ini, Duo Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi diam-diam terkejut. Mari kita pikirkan dan berikan jawaban kepadamu besok. Begitu suara itu jatuh, ketiga wanita itu kembali ke kamp untuk membahas tindakan pencegahan. Besok, tidak apa-apa. Gunung ini adalah formasi yang mengesankan. Tanpa bantuan Yuan Zong kita, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mau masuk ke dalamnya. Yuan Hong mengatakan sesuatu, dan kemudian kembali ke kampnya. Boom, di mana ini? Tepat ketika kedua kekuatan itu berdamai dan membahas tindakan pencegahan, di tanah datar di luar puncak gunung, tanah yang bergelombang keras tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi lubang tanpa dasar dalam sekejap. Pada saat ini, di atas lubang raksasa, suara yang mengkhawatirkan juga terdengar perlahan. Hehe, aku membuat kesalahan, aku sudah lama tidak menggunakan elemen tanah untuk bergerak. Dalam sekejap, tiga sosok muncul langsung dari lubang raksasa, dan manusia beruang iblis tanah juga berkata dengan nada meminta maaf. Ayo pergi, aku merasakan auranya, mari kita bertemu dulu. Xiao Yan melirik manusia beruang iblis tanah dengan pandangan tak berdaya, lalu pergi ke tempat tinggal pembangkit tenaga listrik lembah guntur. Tempat ini, tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Beruang iblis tanah mengikuti Xiao Yan dan keduanya sambil melihat gunung yang terisolasi oleh pasir kuning, bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang ini, keberuntungannya sangat bagus. Namun, pada orang bernama Xiao Yan ini, benih surga agung. Api suci, ditambah kekuatan guntur yang aneh, serta Nizi, Yuan Zong, di lembah guntur. Sepertinya kali ini, duo Tianhong datang dengan persiapan, dan sekte Yuan ini, setelah diam selama bertahun-tahun, akhirnya akan mekar. Aku benar-benar menantikannya. Pada saat yang sama, dalam kabut putih susu di sisi puncak gunung, sedikit gosip perlahan keluar, tetapi kabut putih susu ini telah mengikuti kedua kekuatan sejak awal, bahkan kabut putih susu. Sosok dalam kabut, kekuatannya berada pada level yang sama dengan Du Tianhong. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik.